Assalamualaikum, selamat datang di channel Dokter Anestesiu. Kemarin ada yang bertanya, apa sih bedanya bius spinal dan bius epidural? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Terutama teman-teman yang bukan tenaga kesehatan pasti bingung nih, beda keduanya apa. Mungkin ada teman-teman yang pernah dilakukan bius spinal dan teman-teman ada yang udah pernah lakukan bius epidural atau bahkan sudah pernah dua-duanya. Nah, di video kali ini akan kita bahas perbedaannya. Oke, yang pertama dari definisinya ya. Kalau bius spinal ini adalah salah satu metode pembiusan regional. Ya, jadi pembiusan itu jenisnya banyak dan salah satunya adalah pembiusan regional. Dan salah satu dari pembiusan regional tersebut adalah bius spinal ini. Ya, nah, kalau bius spinal dia dilakukan dengan cara memberikan obat anestesia lokal ke saraf di rongga subarachnoid dengan menembus membran dura mater ya, menembus membran dura mater dengan menggunakan jarum khusus ya. Nah, kalau bius epidural ini adalah salah satu metode pembiusan regional juga dengan cara memberikan obat anestesia lokal ke rongga antara membran dura mater tadi yang tadi ditembus kalau kita bius spinal, tapi kalau pada bius epidural tidak ditembus. Nah, pemberian obat anestesia lokalnya yaitu di antara membran dura mater dan tulang belakang gitu. Jadi bisa menggunakan jarum atau menggunakan selang ya. Nah, biar gampang kita lihat ilustrasinya ya. Jika misalnya bagian dari tulang belakang manusia itu dipotong memanjang dan dibagi dua, terus kemudian kita lihat di bagian dalamnya nih, potongannya kita lihat di bagian dalamnya. Bentuknya akan seperti ini nih. Di depannya kayak ada tulang kotak-kotak gitu ya. Nah, ini adalah dinamakan corpus vertebrae atau tubuhnya dari tulang-tulang belakang. Tulang belakang itu ada banyak jumlahnya ya, dari leher sampai ke tulang ekor. Nah, kalau dipotong bentuknya akan tampak seperti ini nih. Kalau dipotong memanjang ya. Ini ada tulang korpus, lalu di belakangnya nih atau di bagian posteriornya akan ada medula spinalis atau saraf-saraf tulang belakang. Nah, saraf-saraf tulang belakang itu atau medula spinalis tersebut itu berenang-renang nih sebenarnya nih, mengambang di dalam satu kantung kayak balon air kecil gitu. Nah, kalau itu balon, maka lapisan balonnya itu adalah membran dura mater itu. Nah, gampangnya gitu ya. Sebenarnya lebih kompleks dari itu, cuman ya ini biar gampangnya aja. Ya. Nah, di belakangnya lagi itu ada rongga-rongga, terus kemudian ada tulang belakang yang menonjol-nonjol. Ini bagian dari tulang belakang yang dinamakan processus spinosum. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah melihat ada orang yang mungkin badannya kurus, terus di bagian tengah tulang belakang itu ada menonjol-menonjol. Nah, itu yang menonjol itu adalah namanya ini nih, processus spinosum. Nah, pembiusan spinal itu kita menggunakan jarum. Nanti kita akan menyuntikkan di antara processus spinosum tersebut nih, jadi di antara tonjolan tersebut. Nah, kita masuk, kita suntikan menembus membran dura mater yang tadi nih kita bahas. Nah, dia menembus lalu disuntikanlah obat anestesi lokal ke situ. Targetnya adalah ya saraf-saraf tulang belakang ini. Dia nanti bekerja di saraf-saraf tulang belakang ini sehingga saat dilakukan operasi pasien tidak merasakan sakit. Nah, kalau epidural, nah ini bedanya. Sama prosesnya, masuk lewat processus spinosum ya, di antara tonjolan tulang belakang tadi masuk, tapi dia tidak sampai menembus. Nah, dia hanya berada di bagian luar dari membran dura mater tersebut gitu, jarumnya tidak sampai menembus, jarumnya hanya di situ. Nah, kalau diperlukan juga bisa diberikan atau dipasangkan yang dinamakan kanul epidural atau selang kecil. Nah, kateter epidural ini dimasukkan lewat jarum tadi, jarum epidural tadi dimasukkan dan ujungnya dipastikan ada di dalam rongga epidural tersebut, baru deh jarumnya dikeluarkan. Nah, selangnya itu panjang ya, cukup panjang sampai bisa keluar lewat kulit dan nanti bisa difiksasi atau dipasangkan di tubuh pasien. Nah, tujuannya apa selang ini ya? Kalau kita inginkan pemberian ulang penyuntikan obat anestesi lokalnya, kita bisa lakukan lewat selang ini. Kan selangnya tadi posisinya sudah di sini. Jadi kita bisa masukkan obat-obat ini, obat-obat anestesi lokal ini secara berulang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi bedanya adalah
antara bius spinal dan bius epidural nih. Yang pertama dari mulai kerja, ya karena tadi obat pembiusan spinal itu kita berikan langsung ke dalam rongga subarachnoid dan bekerja di serabut-serabut saraf, maka dia bekerjanya akan langsung segera. Jadi dalam waktu 2-3 menit obatnya sudah bisa langsung bekerja dan pasien bisa langsung dilakukan operasi. Nah, kalau pada pembiusan epidural karena diberikan obatnya di luar membran dura mater, dia butuh waktu untuk masuk ke dalam dan bekerja di serabut-serabut saraf ini. Ya, jadi butuh waktu sekitar 20-30 menit ya, rata-rata 15 menit sampai 30 menit untuk bisa bekerja. Jadi harus menunggu dulu. Dan lama kerjanya juga berbeda. Kalau karena pembiusan spinal ini hanya dilakukan penyuntikan sekali ya, lalu dimasukkan obatnya. Jadi dalam waktu 2-3 jam karena obat anestesi lokalnya sudah selesai durasi kerjanya, dia hanya bisa bekerja selama itu. Nah, tapi kalau epidural bisa lebih dan bahkan bisa diperpanjang terus dari 5 jam jika dibutuhkan kalau dipasang selang tadi. Gitu. Jadi kalau dibutuhkan selama operasi pemberian anestesi lokalnya bisa diulang. Lalu kualitas blok sarafnya juga begitu, karena obatnya langsung bekerja di dalam saraf tulang belakang ini dan tidak diencerkan biasanya, maka dia akan cepat dan menyeluruh. Nah, jadi dia akan langsung bekerja dari titik sini sampai ke bawah ke distal. Jadi artinya dari bagian perut sampai kaki akan merasakan mati rasa. Ya. Nah, berbeda dengan pembiusan epidural. Ya, pembiusan epidural itu rongga-rongga ini hanya segmental saja, jadi tidak menyambung sampai ke bawah. Jadi bila kita pasangkan selangnya di sini, jadi hanya region T8, T10, T12 saja mungkin yang akan terkena efek pembiusannya dari obat anestesi lokal itu, gitu. Jadi tidak sampai ke bawah semuanya terkena pembiusannya. Nah, jadi hanya sebagian atau berdasarkan area yang diinginkan. Dan jumlah penyuntikannya juga berbeda. Kalau spinal tadi kan sekali disuntik lalu selesai, tapi kalau menggunakan kateter untuk pembiusan epidural itu bisa diulang-ulang ya. Selain itu perbedaannya adalah kalau pembiusan spinal biasanya digunakan untuk pembedahan. Jadi kalau ada yang ingin operasi sesar, operasi perut bagian bawah atau operasi ekstremitas bawah atau kaki, bisa dilakukan pembiusan spinal karena sekali suntik langsung selesai. Tapi pada untuk operasi-operasi besar dan misalnya membutuhkan penanganan nyeri pasca operasi yang cukup baik, bisa dilakukan pembiusan epidural begitu. Jadi dipasangkan selang supaya saat operasi bisa digunakan selang epiduralnya untuk memasukkan obat anestesi lokal, dan setelah operasi selang epiduralnya bisa dipertahankan untuk pemberian obat-obatan pasca operasi supaya pasien tidak merasakan nyeri setelah dilakukan operasi. Nah, pemberian spinal dan epidural ini juga tergantung dari jenis operasi ini juga ya. Nanti dokter anestesi yang akan menentukan. Oke, sekarang kita akan ke video tentang pembiusan spinal dan epidural ya. Oke, ini adalah tulang belakang manusia. Jumlahnya ada banyak ya. Jadi berbagai segmen ya, ada tulangnya, ada rongga-rongganya yang berisi serabut saraf medula spinalis di dalamnya. Ya, ini ada serabut-serabut saraf dari medula spinalis atau saraf tulang belakang. Nanti jarum spinal akan kita suntikan di antara dua tonjolan prosesus spinosum ya. Targetnya adalah ruang subarachnoid itu untuk pembiusan spinal. Nah, jarumnya akan menembus membran dura mater masuk ke dalam ruang subarachnoid. Ya, lalu disuntikanlah obat anestesi lokal yang diharapkan langsung bekerja ke serabut-serabut saraf yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi makanya onsetnya bisa cepat karena langsung bekerja di serabut saraf tersebut. Kalau pembiusan epidural tidak menembus, hanya berada di permukaan dari membran dura mater tersebut. Nah, bisa disuntikanlah obat anestesi lokal di situ. Ya. Selain jarum ini untuk memberikan obat anestesi lokal, ya, bisa juga
lewat jarum tersebut dimasukkan selang atau kateter epidural yang letaknya nanti ujungnya ada di membran dura mater. Iya, caranya adalah seperti ini. Nanti pasien akan kita suntikan anestesi lokal dulu ya, supaya tidak terasa sakit saat disuntikan jarum epidural ini. Cukup besar ya, karena jarumnya harus bisa melewati atau dilewati selang kateter epidural ini. Nah, nanti ujung selang ini di dalam, targetnya adalah di rongga epidural tersebut tadi, di membran dura mater ya. Nah, selangnya tuh panjang ya, panjang sekali. Nah, nanti ujung yang satunya lagi yang bagian luar akan dipasang alat yang gunanya nanti agar ujungnya bisa ya, dilakukan penyuntikan obat anestesi lokal. Nah, selangnya tuh panjang ya. Nanti yang ujung sebelah sini kan sudah di dalam, lalu kemudian kita fiksasi, kita berikan perban supaya bersih ya, steril. Nah, yang ujungnya satu lagi yang di luar ini kita panjangkan terus sampai pundak, sampai ke leher nih ujungnya tadi. Nah, alat yang tadi nih jadi kita taruhnya di atas pundak. Nah, jadi lewat alat ini nanti kita bisa berikan obat-obatan anestesi lokal, kita suntikan lewat sini. Nah, jadi kurang lebih begitulah perbedaannya ya antara pembiusan spinal dan pembiusan epidural. Kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis saja di kolom komen, nanti akan kita bahas ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.